Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Jawara Podcast Jamu Herbal, Jamu Keren. Jawara Podcast merupakan podcast yang membahas tentang jamu. Nah, bersama saya Mela Septiani. Kali ini di episode perdana ini kita akan membahas tentang industrialisasi jamu tradisional. Tentunya bersama dengan narasumber yang berkompeten, memiliki banyak pengalaman. Kita sambut, beliau adalah seorang pengurus dari PPJAI atau Pelaku Jamu Alami Indonesia. Beliau Bapak Rahmat Purnomo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Mela, apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik. Oke, Bapak Rahmat Purnomo ya Pak ya? Atau biasa yang dikenal dengan Pak Pupung. Oke. Pak Pupung ini seorang pengurus PPJAI ya Pak ya? Betul. Nah, itu sudah dari kapan itu Pak ada di PPJAI? Ya, PPJAI ini lahir 2017 akhir begitu. Jadi alhamdulillah saya dengan beberapa pengusaha dan pelaku jamu. Jadi PPJAI ini tidak hanya terhimpun dengan pengusaha saja, tapi memang dengan pemerhati, pelaku, akademisi dan sebagainya. Yang dia memang peduli dengan jamu herbal alami Indonesia. Saya dari 2017 akhir memang dari lahir awal-awal PPJAI begitu. Oke, di PPJAI yang memang tidak hanya seorang pengusaha berarti betul. Dari akademis juga ada. Betul. Nah, dari PPJAI sendiri kan berarti tidak langsung PPJAI dong gitu, pasti ada step by stepnya sehingga berkembang jamu Cilacap ini bisa berkembang dan ada langsung PPJAI. Nah, menuju ke situnya itu bagaimana Pak proses-prosesnya itu? Oke. PPJAI ini adalah Perhimpunan Pelaku Jamu Alami Indonesia. Jadi kami sekelompok anak muda peduli dengan kondisi jamu herbal yang ada di Cilacap. Jadi Cilacap selama ini dia memiliki penilaian negatif dari luar, sehingga orang ketika mengatakan jamu Cilacap, oh jamu PKO ya, kayak gitu kan. Jadi jamu kimia dan sebagainya. Nah, sehingga kami sekelompok anak muda ini yang memang kita pemerhati dan beberapa adalah pengusaha jamu. Jadi kita dari 8 perusahaan kita membentuk sebuah perhimpunan untuk mengembalikan citra tentang jamu Cilacap. Dan alhamdulillah kita diawali di 2017 akhir kita kembalikan dengan cara awal-awal itu adalah dengan kita pecah rekor muri minum jamu terbanyak di Indonesia, bahkan di dunia, karena kita nyampe level di 22 ribuan kayak gitu kan. Nah, dari situlah alhamdulillah sampai hari ini kita bisa mengedukasi kepada masyarakat bahwa jamu itu memang herbal, jamu itu memang alami begitu, dan itu menjadi alternatif untuk solusi kesehatan yang yang kita lakukan begitu. Itu seperti itu Mbak Mela. Berarti banyak stepnya juga ya, tidak langsung PPJAI gitu. Oh enggak, ya betul. Jadi memang kita di awal-awal itu pengusaha jamu itu kan agak kerepotan bagaimana dia itu jualan, apalagi tadi ada cap negatif dan sebagainya. Terus kita bangun edukasi, terus bangun juga pabrik yang sesuai dengan standarnya. Mohon maaf, standar regulasi, karena hari ini kita juga PPJAI ini bermitra dengan pemegang regulasi yaitu Badan POM RI. Kita berusaha memberikan edukasi proses jamu yang herbal yang seperti apa, yang alami seperti apa, sampai kita ikut memberikan pembinaan atau sosialisasi kepada teman-teman pengusaha lain yang sampai hari ini belum memiliki izin edar. Oke, baik Pak. Nah, untuk PPJAI sendiri yang tadinya mungkin hanya 8 perusahaan ya Pak ya. Betul. Saat ini sudah ada berapa nih Pak? Kurang lebih saat ini ada 25 anggota yang tergabung. Dan kita sekali lagi tadi kita berusaha membina, mendampingi untuk para pengusaha jamu, sehingga akhirnya yang awalnya mohon maaf baru bergerak di UMKM dan dia belum memiliki izin edar gitu kan dari Badan POM, akhirnya dia resmi, dia memiliki izin edar, punya produksi yang diakui, akhirnya
teman-teman ini pada bergabung dan akhirnya sekarang PBJ yang awalnya 8 pengusaha ini atau perusahaan ini sekarang ada di sekitar 25 anggota begitu. Sudah meningkat ya Pak ya? Sudah banyak peningkatan. Nah untuk seiring berjalannya waktu peningkatan perkembangan jamu menjadi industrialisasi ini mungkin ada efek-efeknya sendiri nggak Pak ke masyarakat luas nih? Oh banyak Mbak. Jadi gini, ini ada tren yang luar biasa. Jadi kalau di Indonesia ini jamu ini sekarang bukan saja jamu bukan hanya jamu cuma sekedar herbal begitu. Jadi kalau dulu orang berpikirnya tentang jamu itu adalah berpikir bahwa dia jamu gendong. Ya kan orang ya mohon maaf habis melahirkan atau kalau pegelinu beli jamu gendong gitu kan. Atau jamu seduh, kalau dulu ada merek legendaris yang saya tidak ceritakan di sini. Tapi orang kalau pegelinu itu nyeduh jamu ini ditambah dengan mohon maaf dengan telur bebek atau telur ayam kampung begitu. Itu solusinya katanya seperti itu. Nah, hari ini jamu yang kita hadirkan itu sudah perkembangannya luar biasa Mbak Mela. Jadi satu dari proses produksinya kita memang sudah skala industri. Mesin kita ini ada yang bisa memproduksi kapsul. 1 jam itu 20.000 kapsul begitu. Dan itemnya itu tidak cuma bentuknya sediaannya nggak cuma kapsul, tapi dia bisa bentuknya tetes, bentuknya macam-macam lah begitu. Oke, berarti sangat berpengaruh ya ke masyarakat luas gitu ya? Iya betul. Untuk penyedia bahan baku gitu ya biasanya ya? Oke, dari bahan baku, jadi sekarang kita juga banyak membantu ekonomi masyarakat di sekitar pabrik kita. Jadi untuk bahan baku kita utamakan menyerap dari lokal dulu dan kita adakan pelatihan pembinaan. Kita juga bermitra dengan Dinas Pertanian gitu kan. Dalam artian pengadaan tanaman herbal. Nah, dari tanaman kebetulan di Kementerian Pertanian juga ada satu dirjen yang arahnya itu adalah tanaman sayur dan herbal. Nah, ketika memang ada sediaan bahan baku ini di lokal, maka kita akan serap dari lokal. Kalau tidak ada, baru kita pengadaan dari luar daerah. Itu begitu Mbak. Itu secara bahan baku. Secara ketenaga kerjaan, otomatis dengan kita sekarang skalanya industri, itu banyak sekali menyerap tenaga. Baik di bagian produksi, baik di bagian marketing. Nah, teman-teman hari ini banyak di perusahaan kita itu di di teman-teman anggota ini ada yang karyawannya sampai 1.000-2.000 orang begitu loh. Jadi untuk daya serapnya luar biasa. Terus itu juga meningkatkan ekonomi di masyarakat otomatis gitu karena pendapatannya naik, perputaran uangnya juga naik. Itu begitu Mbak. Oke, untuk perkembangannya sendiri nih Pak, untuk perusahaan-perusahaan yang memang tadinya sudah ada contoh, mungkin seperti perusahaan iklan itu terimbas tidak dengan adanya industrialisasi jamu ini nih? Ya betul. Jadi saya dapat satu cerita bahwa dulu dunia radio itu pernah jaya di tahun 90-an. Nah, di tahun 2000-an ini sempat jatuh. Karena apa? Karena teman-teman perusahaan itu beriklan baik secara nasional atau lokal itu beralih ke media lain. Karena kan orang itu larinya akhirnya ke ke medsos seperti dia di Instagram, dia di di televisi atau dia di kayak Facebook gitu kan. Sudah digital ya Pak ya sekarang ini. Nah, tapi dari teman-teman herbal ini ada yang sekarang melirik lagi di tahun 2000-an nih. Melirik lagi ke radio sehingga radio yang selama ini income-nya sudah berkurang itu sedikit banyak tertopang operasionalnya dari teman-teman produsen jamu ini. Itu begitu Mbak. Untuk di radio yang paling imbas itu apa Pak? Dalam segi apa? Mungkin iklannya, penyiar atau bagaimana itu Pak? Kalau saya lihat untuk di radio, jadi paling tidak kan biaya yang salah satu yang paling besar di produksi sebuah industri lah ya. Itu selain dari produksi di pabrikannya tetap yang kedua adalah di ujung tombak pemasaran. Marketing. Marketing. Nah, salah satu ujung tombak marketing itu adalah di periklanan. Nah, sehingga radio ini akhirnya karena mendapatkan satu order atau satu job
iklan dari satu produk, akhirnya dia kan mampu untuk menutup operasionalnya, baik karyawannya tergaji, listriknya terbayar, itu seperti itu Mbak. Oke. Iya. Nah dari situ berarti sangat berpengaruh gitu ya untuk usaha-usaha yang memang sudah tadinya ada gitu, dengan adanya jamu bisa berkembang begitu. Nah untuk hal yang lainnya nih seperti mungkin pemerintah gitu ya, pasti kan ada dong dukungan-dukungan tersendiri ataupun kolaborasi nih dengan pemerintah selaku pengusaha jamu gitu loh. Itu bagaimana Pak? Apa sudah ada kolaborasi apa aja nih? Oke, dengan pemerintah ya Mbak ya. Jadi saya berterima kasih sekali dengan peran aktif dari pemerintah. Salah satunya kalau untuk industri jamu otomatis dia masalah ada dua hal. Yang pertama adalah di izin edar, yang kedua adalah di pengawasan regulasi. Dan hari ini adalah untuk itu diawasinya oleh Badan POM. Sementara kalau untuk izin pabrik itu kan regulasinya di Dinas Kesehatan. Nah hari ini kita dengan adanya peran serta pemerintah, apalagi sekarang di kabupaten ada namanya Mall Pelayanan Publik, di mana di Mall Pelayanan Publik ini dia akan hadir semua elemen yang berkaitan dengan perizinan. Termasuk ini ya? Termasuk di situ ada Badan POM dan Dinas Kesehatan. Sehingga ini kepedulian pemerintah terhadap industri ini untuk mendukung ekonomi masyarakat luar biasa presis saya. Kalau dulu ada kesan ketika kita mau mengajukan izin itu bisa sampai bertahun-tahun begitu. Hari ini kita 3-6 bulan aja udah bisa keluar izin edar begitu Mbak. Oke. Begitu. Berarti dipermudah ya izinnya ya. Iya. Nah untuk jamu ini kan memang herbal alami dari alam kan gitu ya. Otomatis dan memang kalau tidak salah jamu ini selalu berkembang terus tidak instan gitu katanya kan begitu. Nah kemarin kan kita sudah bertemu dengan COVID ya Pak ya, mungkin betul. Di COVID sendiri bagaimana perkembangan jamu Pak? Mungkin kan apalagi yang memang tidak bisa keluar PPKM kan gitu. Betul. Jadi begini Mbak Mela, jadi alhamdulillah kita kemarin lewat teman-teman di PPJHI kita melakukan kepedulian juga dengan tanggap terhadap situasi dan kondisi di masyarakat. Kemarin memang kita terdampak oleh COVID-19 ini dari 2019, 2020 dan 2021. Jadi 2 tahun perekonomian kita itu jatuh. Nah, kita mau keluar susah gitu kan, mau kerja susah, semua dibatasin. Nah, jamu itu memang herbal, tapi saya kemarin merasakan dalam artian orang berpikir kalau herbal itu tidak instan gitu ya, prosesnya lama dan sebagainya. Oke. Nah, kemarin kita merasakan betul bagaimana bahwa ketika ekonomi ini sulit, itu herbal itu menjadi solusi. Tetapi prosesnya kami juga kami juga merasakan termasuknya tidak terlalu lama, dalam artian tetap banyak membantu. Contohnya saya sendiri ikut diisolasi karena masuk kena COVID begitu ya. Nah, saya mengonsumsinya herbal. Saya mengonsumsi herbal, saya sempat kehilangan penciuman gitu kan. Ternyata pakai ramuan-ramuan tradisional. Kalau kemarin kan orang pada godok A, B, C, D gitu ya, tanaman-tanaman seperti itu. Nah, teman-teman di industri ini sudah menyediakan sebenarnya dalam bentuk yang tadi sekali lagi lebih fleksibel. Jadi kita tidak perlu meracik lagi, sudah jadi tinggal diseduh, udah oke gitu kan. Dan itu bentuknya minuman kesehatan, jadi enak. Nah, terus teman-teman juga kemarin waktu COVID itu juga bagaimana ketika pemerintah membantu kemudahan dengan kita juga ikut berperan serta membantu memberikan kemudahan kepada pemerintah. Dengan apa? Dengan kita memberikan CSR atau dukungan kepada pemerintah, memberikan produk kita secara cuma-cuma. Kemarin kita sampai mengeluarkan 500 juta bentuk produk dan kita distribusikan ke masyarakat. Jadi masyarakat yang selama ini waktu itu kita membutuhkan asupan obat-obatan, kita drop langsung ke posko-posko yang mendistribusikan langsung ke masyarakat yang sedang diisolasi gitu Mbak. Oke, berarti kolaborasinya dengan pemerintah ini sudah ada ya, sudah kuat gitu ya. Nah, kita review nih Pak terkait dengan mungkin
jamu herbal ini yang sekarang apalagi sudah berkembang menjadi industri besar apalagi ya. Nah, di era sekarang kan sudah otomatis tidak harus secara langsung ya gitu kalau kita beli gitu loh. Bisa sekarang kan udah ada marketplace kan betul, gitu. Betul. Sudah berkembang. Betul. Nah, di perusahaan-perusahaan PPJI sendiri sudah banyak yang menggunakan marketplace berarti ya? Oh iya, betul Mbak. Jadi disinilah sebuah perubahan di mana pasar itu menjadi betul-betul seperti raja versi saya. Jadi kalau dulu kita itu menawarkan satu produk, orang kirim uang dulu gitu kan. Hari ini saya harus kirim produk dulu baru dapat uangnya, kayak gitu kan, ada COD dan sebagainya. Nah, untuk anggota PPJI saat ini sudah luar biasa karena kita memang tergabung dari anak muda yang tanggap dengan teknologi. Katanya sekarang ada industri 4.0 gitu ya. Nah, teman-teman hari ini dia memasarkan itu lebih banyak dulu justru dari media sosial. Jadi dari Facebook, dari Instagram, terus sekarang banyak juga dengan marketplace. Ada lagi yang sekarang nilainya hiburan jadi bisnis, TikTok gitu kan ya. Dan produk ini sekarang banyak sekali sudah di medsos. Dan bahkan teman-teman itu yang omsetnya miliaran itu diraup dari medsos. Saking berkembangnya era sekarang ya Pak ya. Dan sekarang jamu itu versi saya bukan hanya warisan orang tua juga, bukan hanya orang tua, tapi memang yang mengkonsumsi hari ini sudah beralih. Bahkan di luar negeri itu ada bahasanya kembali ke alam. Jadi hari ini orang lebih banyak percaya ke herbal karena apa? Karena resikonya tidak terlalu tinggi. Sehat itu kembali ke alam ya Pak ya. Betul. Yang gitu. Dulu jamu ini hanya mungkin sebatas tradisi masyarakat, hari ini sudah luas, sudah berkembang, sudah bahkan tidak hanya untuk orang tua seperti yang tadi Pak Pupung bilang, tapi kita sebagai milenial juga bisa mengkonsumsi karena sudah aman begitu ya Pak ya. Oke Pak Pupung, mungkin ini kan sudah hampir mau di penghujung acara nih. Nah, mungkin Pak Pupung bisa menyampaikan saran-saran atau pendapatnya untuk masyarakat yang memang terkadang belum tahu gitu soal jamu gitu kan, yang masih ragu ataupun bagaimana, mungkin bisa disampaikan nih Pak. Oke. Saya sampaikan kepada masyarakat. Jadi terus terang, dulu yang namanya jamu itu seolah-olah hanya sekedar budaya, tapi sehari ini itu sudah berbeda. Hari ini jamu itu didukung dengan banyak teknologi sehingga secara khasiat, secara kemasan, secara proses itu jauh lebih aman. Dan hari ini sudah menunjukkan sudah menunjukkan peningkatan daya kepercayaan kepada jamu. Karena jamu hari ini sudah diproduksi secara industri begitu. Nah, dan jamu ini memang dari sisi keamanan itu lebih aman karena apa? Tidak ada efek samping begitu. Nah, tapi di sisi lain jamu ini menjadi sebuah mata pencaharian baru. Jadi memang ini teman-teman di anak muda ini sekarang jualan dan banyak dengan cuma duduk manis, main Facebook, main Instagram, rekeningnya terisi terus gitu, seperti itu. Dan ini kita dengan memanfaatkan teknologi, baik itu secara produksinya, baik secara marketingnya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan memiliki keluhan, tinggal buka aja di Google, klik, cari saja apa yang dibutuhkan, penyakitnya apa, produknya apa. Itu insya Allah Bapak Ibu lebih mudah untuk mendapatkan apa yang dimaksud dengan Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi teman-teman ataupun masyarakat jangan lupa semua jamu hari ini sudah berkembang, sudah tidak lagi hanya sebagai tradisi, tapi sudah berkembang menjadi industri, dan itu hari ini sudah aman ya, sudah banyak aman, sudah BPOM dan yang lainnya. Oke? Baik Pak Pupuk, terima kasih waktunya sudah mau berbagi cerita. Nanti kalau diundang lagi bisa ya Pak ya? Oh ya, siap. Untuk kemaslahatan bareng-bareng. Iya dong. Teman-teman jangan lupa kita kembali lagi di episode selanjutnya. Selalu dukung program ini dengan like, subscribe ataupun share. Dan kalaupun teman-teman di sana mungkin pengen berbagi tema ataupun judul, silahkan bisa di komen ya.
Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.